还是换我去做皇帝，做世间最美的女人，你一个贵妃。清军帝侯真公所画的文物，臭小子竟然打算考教我，那么好心，帮我进。马哈亚马，厉教主是聪明。不会以为我凌家的九龙帝王宫，只要见识，寻到长得像你，便可以废除逆子。秦爱卿，你做什么？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode 95. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di sini kita pun melihat Kimu yang membersihkan sisa-sisa energi Rulai Tua dan Ketua Dao di dalam gudang ilahi milik Kaisar Yanfeng. Kimu menegaskan kepada Li Tianxing bahwa meskipun dirinya bukan lagi guru suci dari sekte Tianmo, selama hal itu menguntungkan bagi sekte, dia tetap akan membantu. Tidak berhenti di situ, Li Tianxing juga menjelaskan susunan gudang ilahi berdasarkan tingkat ranah kultivasi. Sebuah gudang ilahi yang sempurna disebut gudang ilahi 7 bintang, karena memiliki matahari dan bulan sebagai 2 bintang utama, ditambah 5 bintang dari gudang 5 ilahi. Baru setelah mencapai ranah manusia langit, 6 harmoni akan terlihat mengelilingi bayi spiritual. Sementara matahari dan bulan dari ketujuh bintang tergantung di puncak gudang ilahi. Fase ini disebut sebagai batas tertinggi antara langit dan bumi. Ketika seseorang melangkah lebih jauh mencapai ranah hidup dan mati, kegelapan mulai muncul di bawah bayi spiritual, yang dikenal pula sebagai jalan menuju Yodo. Sedangkan pada ranah jembatan dewa atau yang disebut sebagai Divine Bridge, sebuah jembatan dewa akan terhubung ke langit. Pertanda seseorang sudah sangat dekat dengan status dewa. Sayangnya jembatan dewa itu sendiri telah terputus. Kimu sempat beranggapan bahwa Ketua Dao dan Rulai Tua lah yang menghancurkan jembatan dewa milik Kaisar Yanfeng. Namun Li Tianxing membantah anggapan tersebut. Menurutnya jembatan dewa setiap manusia memang sudah terputus sejak lahir. Dan kata lain, seberapa keras pun bakat seseorang, dia akan tetap terhenti di titik itu. Tidak akan pernah bisa menjadi dewa, dan hanya akan menua lalu mati sia-sia. Mendengar penjelasan itu, Kimu justru teringat pengalamannya sendiri saat jembatan dewanya sempat terhubung ketika menggunakan kapal bulan. Dia pun bertanya apakah hanya benda ilahi yang mampu membantu seseorang mencapai status dewa. Melihat ketenangan Kimu saat mengetahui fakta kelam itu, Li Tianxing seolah merasakan hal serupa. Dia bahkan menegaskan justru karena itulah sisa hidupnya harus diisi dengan sesuatu yang gemilang. Oleh karena itu, daripada bersusah payah menyelamatkan gudang ilahi seseorang, yakni orang cacat yang sudah terlanjur hancur, akan jauh lebih baik jika Kaisar Yanfeng diserahkan kepadanya. Dan begitu Li Tianxing bisa naik menjadi Kaisar Yangkang yang baru, menjadikan seluruh wilayah Yangkang milik sekte Tianmo, sekaligus dianggap mampu menghapus bencana para dewa. Namun Kimu sama sekali tidak tergerak oleh niatan dan ambisi Li Tianxing. Dia sadar betul satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan nyawa Kaisar Yanfeng adalah dengan membersihkan seluruh sisa energi Rulai Tua dan Ketua Dao. Sebab bahkan teknik semesta sekalipun tidak akan sanggup memulihkan gudang ilahi yang telah hancur. Lantas Kimu pun memutuskan untuk pergi mencari bahan-bahan obat. Demi menjaga keselamatan Kaisar selama kepergiannya, dia menggunakan gerbang Yodu untuk mengurung Li Tianxing di luar rumah. Lengkap dengan sebuah pesan, jika Li Tianxing tidak mampu membaca aksara pada gerbang itu, dia tidak akan pernah diizinkan masuk. 还是换我去做皇帝，做世间最美的女人，你一个贵妃。清军帝侯真公所画的文物，臭小子竟然打算考教我。 Sementara itu di ibu kota negara Yangkang, putra mahkota justru secara sepihak menganggap Kaisar Yanfeng telah tiada. Dia bahkan mengadakan pertemuan dan seluruh petinggi negara yang selama ini berada di pihaknya, meyakini bahwa dengan kematian sang kaisar, para dewa akan mencabut bencana yang selama ini menimpa Yangkang. Di momen itulah, salah seorang utusan dari sekte Great lain pun muncul dengan berpura-pura mengatasnamakan Rulai Tua. Ia menyarankan agar putra mahkota segera naik tahta supaya Yangkang mendapatkan pemimpin bijak yang bisa meredam murka para dewa. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, sang putra mahkota langsung tertarik, bahkan berjanji akan mengembalikan kedudukan para sekte serta menghentikan seluruh reformasi. Di sisi lain, ketika sedang mencari bahan obat di wilayah ibu kota, Kimu menyadari ada yang tidak beres.
Dari informasi anggota Sekte Tianmo-nya, dia mendapati fakta mengejutkan. Meski seluruh anggota sekte berhasil kembali dengan selamat dari pertempuran sebelumnya, putra mahkota kini telah menahan para petinggi yang berpihak kepada Kaisar Yanfeng, termasuk yang berasal dari wilayah Guru Negara. Bahkan putra mahkota telah mengerahkan banyak mata-mata untuk melacak keberadaan sang kaisar. Setelah itu, secara tiba-tiba dan menggunakan penglihatan mata dewa, Kimu menangkap sebuah kejadian ganjil. Sebuah tebasan dahsyat baru saja membelah awan gelap yang selama ini menyelimuti Yangkang, membuat sinar matahari kembali menyinari daratan. Namun yang lebih membuatnya heran adalah asal-usul tebasan itu sendiri, karena tekniknya sangat mirip dengan jurus pedang milik Guru Negara Yangkang. Ditambah lagi hujan darah turun dari langit, pertanda telah terjadi pertarungan sengit antara para ahli kuat. Menyikapi hal itu, Kimu segera memerintahkan anggota Sekte Tianmo untuk menyelidiki lokasi jatuhnya hujan darah, terus mengawasi pergerakan di ibu kota dan melaporkan setiap perkembangan langsung kepadanya. Sementara dia sendiri akan fokus memulihkan kondisi Kaisar Yangkang. Di sisi lain, Li Tianxing masihlah bergulat dengan masalahnya sendiri. Setelah 3 hari 3 malam berusaha memecahkan aksara pada gerbang, dia tetap tidak mampu membacanya. Ketika Kimu akhirnya kembali, barulah terungkap bahwa aksara pada gerbang itu ditulis dalam bahasa Yodu, sehingga wajar saja jika Li Tianxing tidak sanggup memahaminya. Aksara tersebut ternyata bermakna Mahayama, yang berarti gerbang penyangga langit. Saat Kimu berpura-pura membantunya untuk memasuki gerbang, Li Tianxing justru menyadari satu hal aneh. Dia ini sedang dijebak. Alih-alih masuk, dia pun meminta untuk meninggalkan Kimu begitu saja. Rupanya Kimu memang sudah merancang siasat tersendiri. Jika Li Tianxing benar-benar masuk ke dalam gerbang, jiwanya kemungkinan besar akan tersedot ke dunia Yodu dan diambil alih oleh Tubo. Dan begitu tubuh nenek si bisa terbebas dari pengaruh Li Tianxing. Sayangnya Li Tianxing terlalu pintar untuk termakan tipu daya semacam itu. Mahayama, 厉教主是聪不明，会以为你如何救那个废人，灵魂归土伯所有。 Kimu kemudian kembali menemui sang Kaisar Yanfeng yang kini ternyata sudah sadarkan diri. Sambil melanjutkan proses pemulihan gudang ilahinya, dia menyampaikan kabar penting seputar situasi di Yangkang. Putra mahkota akan segera naik tahta, sementara keberadaan Guru Negara masihlah belum diketahui. Para petinggi Yangkang yang sebelumnya ikut bertempur bersama Kaisar kini telah menjadi tahanan putra mahkota. Meskipun begitu, Kimu meminta sang Kaisar untuk tetap tenang, sebab dengan status yang mereka miliki, putra mahkota tidak akan gegabah menghabisi nyawa para petinggi tersebut. Mendengar kabar itu, Kaisar Yanfeng justru dilanda frustasi. Jika sang putra benar-benar naik tahta, seluruh sistem reformasi yang telah dia bangun selama 200 tahun berpotensi akan hancur, dan hukum leluhur bisa saja kembali diberlakukan. Demi mencegah hal itu terjadi, sang kaisar bertekad untuk segera kembali ke ibu kota. Mendengar hal demikian, Kimu pun menegaskan bahwa tindakan tersebut sangatlah berbahaya, mengingat putra mahkota telah mengerahkan mata-mata untuk mencari keberadaan kaisar dan guru negara. Jika posisi mereka sampai terhendus, nyawa sang kaisar dapat dipastikan akan melayang. Meski risikonya begitu besar, Kaisar Yanfeng tetap bersikeras untuk kembali. Selain karena ibu kota merupakan titik pertemuan 9 nadi naga yang energinya bisa membantu pemulihan gudang ilahinya, dia juga yakin begitu berhasil kembali ke sana, dia bisa langsung mencabut jembatan putra mahkota. Tidak mampu lagi menahan tekad sang kaisar, Kimu akhirnya menempuh cara yang cukup ekstrim untuk bisa menyamarkan identitasnya, yakni mengubah total penampilan Kaisar Yanfeng menjadi sosok seorang biksu. Dengan penyamaran itu, tidak akan ada orang yang mengenalinya di sepanjang perjalanan menuju ibu kota Yangkang. 逆子将要登基称帝，我凌家的九龙帝王宫只要见势，寻道长得像你，便可以废除逆子。秦爱卿，你做什么？ Merasa harga dirinya diinjak-injak, sang kaisar bahkan sempat ingin memenggal kepala Kimu, hingga Kimu sendiri menyodorkan pisau itu kepadanya. Namun karena kondisi fisiknya yang sangat lemah akibat gudang ilahinya yang hancur, kaisar sama sekali tidak sanggup mengangkat pisau tersebut. Momen itu justru membuatnya tersadar bahwa tindakan Kimu memang sudah tepat. Dengan kekuatan yang tersisa sedemikian lemah, mustahil baginya bepergian tanpa penyamaran. Dalam perjalanan, keduanya menyaksikan sendiri betapa kacaunya kondisi Yangkang saat ini. Banyak daerah kembali dikuasai berbagai sekte yang bahkan memaksa rakyat membayar upeti sebagai pengganti sistem pajak.
yang sebelumnya sudah dihapuskan lewat reformasi Kaisar Yang Kang. Lebih parah lagi, rakyat yang menolak membayar langsung dihukum mati tanpa ampun. Menyaksikan hal itu, Kaisar Yanfeng dilanda amarah luar biasa. Ia tidak terima jika hukum leluhur kembali digunakan untuk menindas rakyatnya sendiri. Lalu Kimu segera meredam amarah sang kaisar sambil menjelaskan bahwa situasi terjadi karena putra mahkota telah menyerahkan sebagian wilayah kekaisaran kepada berbagai sekte demi meraih dukungan mereka. Jika putra mahkota benar-benar naik tahta, kekuasaan para sekte akan semakin besar dan cita-cita reformasi Yang Kang kemungkinan besar akan benar-benar tamat. Berbekal alasan itu, Kimu bertekad membantu Kaisar Yanfeng menggagalkan rencana pelantikan tersebut, sekaligus mencari keberadaan guru negara. Selama guru negara masih hidup, masih ada harapan untuk mempertahankan cita-cita reformasi yang telah dirintis Kaisar Yanfeng. 恢复组织，倒行逆施。讲和，太子答应。走。 Sedikit informasi, meskipun Kimu berhasil membersihkan seluruh sisa energi Rulai Tua dan Ketua Dao, gudang ilahi Kaisar Yanfeng tetap sudah telanjur hancur, sehingga dia itu harus menjalani sisa hidupnya sebagai orang cacat. Dengan usia yang kini berkurang, tersisa hanya beberapa puluh tahun lagi. Sementara itu, hukum leluhur yang sempat disinggung tadi sebenarnya juga dikenal sebagai era penindasan. Pada era kuno, para sekte menguasai dunia dan negara, mengklaim diri sebagai wakil para dewa, sekaligus menetapkan hukum leluhur di mana sekte menjadi paksi tertinggi, dan kekuasaan raja dianggap sebagai pemberian dewa. Dalam sistem itu, sekte bahkan berhak mengangkat maupun menggulingkan seorang kaisar. Sementara negara diwajibkan membayar upeti kepada sekte. Namun sejak Kaisar Yanfeng naik tahta, dia langsung menghapus hukum leluhur dari seluruh wilayah Yang Kang. Dan itulah yang kemudian dikenal sebagai reformasi. Ironisnya, saat ini justru sang putra mahkota Ling Wuxia merangkul sekte Great lain demi menghidupkan kembali hukum leluhur yang telah lama dihapuskan tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.